Salam, perkenalkan nama saya Maria Enogosa, kelas A, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar revolusi sosial kultural. Materi ini atau penjelasan ini saya ambil dari kelompok 7. 1. Pengertian teori belajar revolusi sosial kultural. Sosial kultural berasal dari dua kata, yaitu sosio dan kultural. Sosio berarti berhubungan dengan masyarakat dan kultural berarti berhubungan dengan budaya. Teori belajar kultural merupakan suatu konsepsi yang menekankan budaya atau kultur menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses belajar. Jadi teori belajar revolusi sosial kultural merupakan peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, dan mengedarkan tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan dan proses kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan. 2. Pengertian teori belajar revolusi sosial kultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wiyana dan Barnawi, perkembangan anak tidak perlu terlepas dari konteks kehidupan sosial dan kultural yang melatar belakangi lingkungan kehidupan sosial dan kultural yang ada di sekitar kita akan memberikan pengaruh pada proses belajar anak dan penambahan potensi sebagai hasil dari proses belajar. Yang kedua, menurut Suciati et al. Terdapat 3 aspek penting dalam teori belajar revolusi sosial kultural, antara lain: yang pertama, pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang kedua, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu komunitas masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan merupakan suatu proses kemanusiaan di dalam kehidupan berbudaya sehingga terjadi proses pembelajaran. Renaissance dan reformasi gereja berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dimulainya zaman Renaissance memunculkan beberapa perubahan yang mendorong terjadinya reformasi gereja. Pada abad Renaissance, kalangan terpelajar di Eropa mulai terbuka dan memiliki minat terhadap pikiran dari Yunani kuno Timur Tengah serta aliran-aliran baru seperti humanisme. Meningkatnya minat tersebut menyebabkan masuknya pemikiran-pemikiran dan cara pandang baru yang berbeda dengan yang diajarkan gereja selama abad pertengahan. Yang ketiga, para perintis reformasi menurut John Wycliffe dan John Hus. Pada masa John Wycliffe dan John Hus, terdapat krisis yang sangat besar di dalam tubuh gereja. Mereka berdua hidup kira-kira pertengahan abad ke-13 dan abad ke-14 dibandingkan dengan situasi gereja sebelumnya. Situasi pada zaman mereka ini semakin merosot. Kehidupan gereja sendiri secara nyata berada pada posisi krisis yang mengkhawatirkan dan pecah. Penyelewengan yang terjadi tampaknya mendukung situasi yang mengkhawatirkan tersebut. Pada